Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana? Sudah siap belajar hari ini? Pertemuan kali ini kita akan belajar tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Subtema 1, organ gerak hewan. Pembelajaran kedua. Perhatikan gambar berikut. Edo semakin menyukai kelinci. Selain bulunya lebat, gerakannya juga lincah. Sayur kesukaan Edo juga sama dengan makanan kelinci, yaitu wortel. Nah, setelah kalian mengetahui makanan kesukaan Edo, coba perhatikan gambar organ gerak pada kelinci berikut ini. Kelinci termasuk jenis hewan vertebrata karena memiliki tulang belakang. Selain itu, kelinci juga memiliki organ gerak yang disebut dengan kaki. Fungsi utama kaki pada kelinci adalah untuk bergerak. Kelinci bergerak dengan meloncat menggunakan kaki. Kaki belakang kelinci lebih kuat dan panjang dibandingkan dengan kaki depannya. Selain kelinci, ada juga hewan vertebrata yang habitatnya di air, sehingga memiliki sistem gerak yang berbeda, contohnya ikan. Untuk mengetahuinya, yuk simak bacaan berikut. Gerak ikan dalam air. Ikan memiliki sistem gerak yang unik. Sistem gerak pada ikan berbeda dengan hewan vertebrata yang lain. Hal tersebut dikarenakan habitat ikan adalah di air. Salah satu bentuk tubuh yang paling banyak dimiliki oleh hewan air adalah bentuk rudal. Bentuk tubuh ini memungkinkan ikan meliuk ke kiri dan ke kanan. Bentuk tubuh yang seperti ini juga berfungsi untuk mengurangi hambatan pada saat bergerak di dalam air. Ekor dan sirip ekor yang lebar berfungsi untuk mendorong gerakan ikan dalam air. Tahukah kamu, ikan dapat berenang karena memanfaatkan bentuk tubuhnya yang unik? Ikan memiliki gelembung renang dalam tubuhnya yang berguna untuk mengatur gerak naik dan turun. Ikan memiliki susunan otot dan tulang belakang yang fleksibel untuk mendorong gerakan ekornya di dalam air. Sebagian besar, ikan menggunakan gerak tubuh ke kanan dan ke kiri bersama dengan sirip ekornya untuk menghasilkan gaya dorong ke depan. Ikan yang bergerak dengan sirip, samping, dan sirip tengah cocok hidup di terumbu karang. Jenis ikan ini tidak dapat berenang secepat ikan yang menggunakan tubuh dan sirip ekornya. Sekarang, coba kamu amati dan pahami rangkaian gambar cerita berikut. Pak Rudi mengajak Edo ke kandang kelinci miliknya. Kandangnya sangat luas, kelincinya banyak sekali. Pak Rudi dan Edo memberi makan kelinci. Mereka memberikan wortel. Kelinci sangat suka makan wortel. Semua kelinci berkumpul mendekat pada Edo. Edo senang sekali. Edo tertawa kegirangan melihat tingkah lucu kelinci-kelinci di kandang kelinci milik Pak Rudi. Semakin lama diamati, tingkah lucu kelinci semakin menggemaskan. Edo pun ikut berlarian mengejar kelinci. Sesekali, Edo menirukan gerakan lucu kelinci, melompat, berlari, dan berdiri dengan dua kaki. Gambar di atas adalah rangkaian gambar cerita. Dalam gambar tersebut terkandung rangkaian cerita. Gambar cerita merupakan gambar atau serangkaian gambar yang mengandung sebuah cerita. Contoh gambar cerita adalah gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi merupakan gambar yang mendukung isi sebuah bacaan atau teks.
Gambar ilustrasi dibedakan menjadi dua macam, yaitu gambar foto dan gambar tangan. Penggunaan gambar ilustrasi disesuaikan dengan kebutuhan dan isi bacaan atau teks. Gambar ilustrasi ada berbagai macam. Yang pertama, cergam. Cergam atau cerita bergambar adalah cerita yang menjadi inti dari ceritanya adalah narasi, sedangkan gambar hanya sebagai ilustrasi pelengkap. Yang kedua, komik. Komik adalah suatu gambar seni yang menggunakan gambar-gambar tidak bergerak yang membentuk alur cerita yang berhubungan. Yang ketiga, pamflet. Pamflet adalah tulisan yang dapat disertai dengan gambar atau tidak, tanpa penyampulan maupun penjilidan, yang dicantumkan pada selembar kertas di satu sisi atau kedua sisinya, lalu dilipat atau dipotong setengah, sepertiga, sehingga terlihat lebih kecil. Yang keempat, cover. Cover adalah salah satu kulit bagian luar yang berfungsi sebagai pelindung dari isi buku. Yang kelima, kartun. Kartun adalah gambar dengan penampilan lucu yang mempresentasikan suatu peristiwa atau keadaan yang sedang berlaku. Yang keenam, karikatur. Karikatur adalah sebuah gambar atau penggambaran suatu objek konkret dengan cara melebih-lebihkan ciri khas objek tersebut. Tujuan ilustrasi adalah untuk memperjelas, memperindah, dan menerangkan isi atau informasi dari sebuah bacaan. Objek gambar ilustrasi dapat berupa gambar manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan, serta benda-benda yang ada di sekitar kita. Objek gambar ini harus disesuaikan dengan isi atau bacaan. Langkah-langkah membuat gambar ilustrasi. Yang pertama adalah gagasan. Gagasan bersumber dari bacaan. Setelah menemukan gagasan, tentukanlah adegan apa yang akan digambar. Siapa saja tokohnya, bagaimana suasananya, serta media yang akan digunakan. Yang kedua, sketsa. Sketsa adalah rancangan gambar yang dibuat sesuai dengan gagasan. Membuat sketsa harus berhati-hati. Perhatikan bagaimana tata letak dan ukuran objek yang digambar. Yang ketiga, pewarnaan. Setelah sketsa selesai dibuat, kamu dapat mewarnainya. Pewarnaan dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, memberi warna sesuai dengan aslinya. Kedua, memberi warna berdasarkan imajinasi sendiri. Kamu dapat menggunakan cat air, cat minyak, pensil warna, spidol, dan lain-lain. Media gambar yang bisa kamu gunakan untuk menggambar ada dua. Yang pertama, media alas gambar. Media alas merupakan media atau tempat untuk menuangkan gambar. Kamu dapat menggunakan kanvas, kain, kertas, atau bahkan kaca dan komputer. Media ini juga berpengaruh pada pemilihan media pewarna yang digunakan. Selain itu, juga berpengaruh pada awet dan tidaknya hasil gambar pada saat disimpan. Yang kedua, media pewarna. Media pewarna dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, pensil warna. Jenis pensil ini banyak mengandung lilin. Pilihan warnanya pun banyak sekali. Yang kedua, cat air. Cat air adalah pewarna yang terlebih dahulu dicampur dengan air sebelum dipergunakan. Ada dua macam cat air, yaitu transparan dan tidak transparan.
sekarang kita akan belajar pendidikan lingkungan hidup atau PLH. Kita akan belajar tentang sejarah obat tradisional. Sejak ratusan tahun yang lalu, nenek moyang kita terkenal pandai meracik jamu dan obat-obatan tradisional. Beragam jenis tumbuhan, akar-akaran, dan bahan alamiah lainnya diracik sebagai ramuan jamu untuk menyembuhkan berbagai penyakit. Ramuan-ramuan itu digunakan pula untuk menjaga kondisi badan agar tetap sehat, mencegah penyakit, dan untuk mempercantik diri. Kemahiran meracik bahan-bahan itu diwariskan oleh nenek moyang kita secara turun-temurun. Di berbagai daerah, kita dapat menemukan kitab-kitab yang berisi tentang tata cara pengobatan dan jenis-jenis obat tradisional. Misalnya di Bali, ditemukan kitab Usada Tua, Usada Putih, Usada 7, dan Usada Seri. Kitab itu berisi berbagai jenis obat tradisional. Dalam cerita rakyat Sudamala, dikisahkan bagaimana Sudamala berhasil menyembuhkan mata pendeta Tamba Petra yang buta. Demikian pula relief cerita Mahakarma Wibangga pada kaki Candi Borobudur yang menggambarkan seorang anak kecil yang sakit dan sedang diobati dua orang tabib. Di tengah-tengah serbuan obat modern, jamu dan ramuan tradisional tetap menjadi satu pilihan bagi masyarakat. Tidak hanya masyarakat di pedesaan, masyarakat di perkotaan pun mulai mengkonsumsi obat tradisional. Keberadaan jamu dan obat tradisional sampai saat ini belum dikembangkan secara maksimal. Jamu dan obat-obatan tradisional yang berada di pasaran lebih banyak diproduksi oleh rumah tangga. Beredarnya jamu dan obat-obatan yang tidak terdaftar di Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) akan merugikan konsumen. Di samping itu, secara ekonomi, beredarnya obat-obatan seperti itu dapat merusak citra obat tradisional, sehingga obat tradisional yang citranya rusak dapat menurunkan pemasaran obat-obatan tradisional, baik di dalam maupun luar negeri. Akhir-akhir ini tampak adanya tren hidup sehat pada masyarakat untuk menggunakan produk yang berasal dari alam. Oleh karena itu, jamu dan obat tradisional harus didorong pula untuk menjadi salah satu pilihan pengobatan. Jamu dan obat tradisional harus didorong pula untuk menjadi komoditi unggulan yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Jangan lupa di like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.